Bagaimana jika matahari meledak? Bisa dipastikan itu akan sangat buruk bagi kita. Video ini sungguh singkat ya? Enggak lah, masih ada lagi. Halo, Assalamualaikum. Welcome back to Atmaja Family TV. Kita akan mereaction video yang berjudul Bagaimana Jika Kita Selamat Dari Ledakan Matahari. Kenyataan yang mengejutkan. Oke, kita review dulu ya. Stay tune. Jika matahari meledak, kekacauan akan terjadi di tata surya kita. Para ilmuwan mengatakan hal itu pasti akan terjadi suatu hari nanti. Tapi kenapa ya? Bagaimana persisnya itu akan terjadi? Dan mungkinkah kita bisa selamat dari peristiwa itu? Yuk coba kita cari tahu. Pertama, bersiaplah untuk perjalanan menuju inti matahari. Inti matahari penuh dengan atom-atom hidrogen yang sedang asik berdansa. Atom-atom ini sangat bersemangat sampai-sampai saling menabrak dengan sekuat tenaga. Dan ketika bertabrakan, sesuatu yang dahsyat terjadi, yaitu fusi nuklir. Dalam fusi ini, atom-atom hidrogen bergabung membentuk atom helium, sebuah eksperimen kimia dalam skala besar. Selama fusi nuklir ini, sedikit massa atom hidrogen diubah menjadi energi yang sangat besar. Disinilah persamaan Einstein yang terkenal, E sama dengan mc kuadrat berlaku. Energi dilepaskan dalam bentuk cahaya dan panas, memancar keluar untuk menerangi seluruh tata surya. Dan setelah semua proses ini berlangsung, sekelompok partikel berenergi yang disebut foton ikut bergabung. Foton ini seperti paket kecil cahaya, memantul dan melesat ke segala arah. Foton memainkan peran penting dalam membawa energi. Matahari melintasi ruang angkasa, menerangi dunia dan menghangatkan planet kita yang nyaman ini. Tapi untuk menjaga itu tetap berlangsung agar atom-atom tidak lepas dan menimbulkan kekacauan, inti matahari harus diberi tekanan yang sangat besar. Tekanan ini berasal dari bobot lapisan terluar matahari yang menekan bagian inti. Lapisan terluar ini meremas bagian intinya. Tapi lapisan dalam tidak menyerah. Energi yang dihasilkan dari fusi dan foton yang bergejolak berusaha keras untuk keluar dari inti matahari. Tapi inti matahari sangat padat dan tekanannya sangat besar, sehingga energi itu butuh waktu lama untuk bisa keluar. Energi itu memantul-mantul, diserap dan dipancarkan kembali oleh partikel-partikel lain. Akhirnya setelah sekian lama, energi tersebut mencapai permukaan matahari dan melesat ke angkasa. Lalu sampai kepada kita sebagai sinar matahari. Oh, gitu. Nah, sekarang kamu tahu cara kerja matahari. Lalu apa yang terjadi ketika matahari mencapai akhir umurnya? Jadi begini, matahari memiliki persediaan bahan bakar hidrogen yang terbatas. Sekitar 5 miliar tahun lagi, bahan bakarnya akan habis. Setelah itu, bintang ini akan mengalami perubahan besar. Perhatikan baik-baik ya, karena ada kemungkinan kita semua akan melewatkan hal ini. Pertama, matahari akan mengembang dan menjadi raksasa merah, memuai seperti balon. Ukurannya menjadi semakin besar hingga menelan planet-planet di dekatnya, termasuk bumi yang kita cintai ini. Bayangkan matahari akan memenuhi seluruh ruang angkasa. Jadi, kita bahkan tidak akan bisa melihat akhir dari matahari, kecuali pindah ke tempat yang lebih jauh. Setelah fase raksasa merah, matahari akan sedikit menyusut, lapisan terluarnya akan menghilang ke angkasa, meninggalkan nebula planet yang indah. Nebula ini akan menampakkan intinya yang bercahaya. Inti matahari yang kini dipenuhi helium akan mulai terdengar aneh dan juga mulai melebur elemen-elemen yang lebih berat seperti oksigen dan karbon. Reaksi ini tidak akan terlalu berenergi seperti pesta dengan hanya sedikit dansa dan lebih santai. Pada akhirnya helium pun akan habis dan matahari akan menjadi katai putih kecil seperti bintang tua yang sedang menikmati masa pensiunnya. Para ilmuwan memperkirakan matahari memiliki waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun lagi sebelum cahayanya meredup. Tapi jangan khawatir, pada saat itu manusia mungkin sudah bepergian ke galaksi-galaksi yang jauh atau bahkan berevolusi menjadi makhluk luar angkasa yang menakjubkan. Jadi matahari kita tidak akan lenyap dengan ledakan seperti kembang api. Matahari tidak cukup besar untuk menjadi supernova atau lubang hitam. Bintang-bintang superstar itu butuh massa yang jauh lebih besar daripada massa matahari untuk melakukan trik-trik kosmik tersebut. Tapi gimana kalau bintang ini meledak secara tiba-tiba? Kejadiannya tidak terduga dan tanpa sebab. Yuk kita simak.
Bayangkan Oke. ini, matahari meledak dan bumi pun kacau. Peristiwa ini melepaskan energi yang sangat besar, mengirimkan gelombang kejut yang melesat di angkasa dengan kecepatan cahaya. Butuh waktu sekitar 8 menit bagi gelombang kejut ini untuk mencapai bumi. Kenapa? Karena jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer. Jadi cahaya matahari butuh waktu setidaknya 8 menit 20 detik untuk menempuh jarak itu dan sampai ke bumi. Oh, cepat banget berarti ya. Sekarang kita bahas peristiwa itu sendiri. Itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa dan juga akan menjadi akhir dari segalanya. Energi luar biasa yang dilepaskan akan menyebabkan matahari mengembang dengan cepat dan menelan planet-planet dalam termasuk bumi. Bukan itu saja, bersiaplah untuk ledakan radiasi yang sangat dahsyat. Matahari akan melepaskan semburan partikel bermuatan super. Partikel-partikel ini termasuk sinar X dan gamma yang bisa mengacaukan segalanya. Saat menghantam atmosfer, partikel-partikel berenergi tinggi ini akan mengamuk dan menimbulkan berbagai kekacauan. Partikel-partikel ini mengionisasi atmosfer, menciptakan denyut elektromagnetik yang sangat besar. Denyut ini seperti gelombang kejut bagi perangkat elektronik, membakar, menyetrum, dan membuatnya rusak. Jadi jika tidak ada pelindung, perangkat elektronik akan bermasalah. Bicara soal masalah yang terjadi setelahnya, planet kita akan menguap seketika. Akhir dari matahari bukan saja hanya mengacaukan bumi, tapi juga mendatangkan malapetaka bagi seluruh tata surya. Semburan energi yang sangat besar itu menghantam segala sesuatu yang dilaluinya. Planet-planet dan objek-objek lain akan terlempar dari orbitnya, menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian. Sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter, hilang, lenyap atau tersebar di telan angin kosmik. Bahkan planet-planet yang selamat dari peristiwa ini mungkin akan keluar dari orbitnya, mengembara entah kemana. Jangan lupakan planet-planet luar seperti Jupiter dan Saturnus. Planet-planet raksasa ini menghasilkan panas internal sendiri yang membuatnya nyaman dan menarik banyak bulan. Tapi ledakan matahari akan mencuri kehangatan mereka dan mengubahnya menjadi tempat yang sangat dingin. Setelah membahas betapa dahsyatnya bencana ini bagi semua yang ada di tata surya, kita coba ajukan pertanyaan logis, bisakah manusia selamat? Jawaban singkatnya adalah tidak. Kita tidak akan selamat. Semuanya akan musnah, kecuali mungkin beberapa bakteri cerdik yang bersembunyi di balik kegelapan. Tapi dalam skenario mustahil di mana matahari memperingatkan kita tentang rencananya, kita mungkin masih punya peluang. Jika kita tahu sejak awal dan punya waktu untuk mempersiapkan diri, kita bisa mencari cara agar selamat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Karena bumi sendiri tidak akan selamat dari amukan matahari, kita harus pindah ke tempat lain. Ingatkah kamu bahwa tidak semua planet akan hancur total? Sayangnya planet-planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, dan bumi akan lenyap. Jadi pilihan termudah adalah pindah ke sistem tata surya lain yang dimiliki planet mirip bumi. Tapi gimana jika bumi berhasil selamat dari bencana ini? Gak usah kita pikirin gimana hal itu bisa terjadi. Kita bahas konsekuensinya saja ya. Iklim kita akan berubah drastis pada saat-saat pertama ledakan matahari. Radiasi dan partikel-partikelnya akan menaikkan suhu secara drastis seperti gelombang panas yang tak kunjung berakhir. Kita bicara soal efek rumah kaca yang dahsyat nih. Lautan akan menguap, menciptakan awan tebal dan lembut yang memerangkap panas dan menolak melepaskannya ke angkasa. Setelah itu, tanpa pelukan hangat matahari, bumi akan segera menjadi freezer. Jadi kita harus berpikir kreatif. Salah satu idenya adalah berlindung jauh di bawah tanah, di mana kita tidak akan terlalu terpengaruh oleh radiasi dan perubahan suhu tiba-tiba. Saat menggali lebih dalam, suhu akan meningkat. Jadi dengan alat dan sumber daya yang tepat, manusia bisa meringkuk di dalam bunker perlindungan, bertahan selama beberapa tahun tanpa sinar matahari. Kenapa hanya beberapa tahun? Ingatkah kamu bahwa matahari adalah pusat gravitasi tata surya kita? Tanpanya, bumi akan terombang-ambing mencari pusat gravitasi yang baru. Bayangkan planet kita, satelit kita, bulan, dan planet-planet lain perlahan bergerak di luar angkasa.
Untungnya matahari kita kini masih ada, menjaga kita tetap hangat dan bersinar untuk lebih banyak lagi petualangan kosmik yang akan datang. Jadi kita masih aman untuk beberapa miliar tahun lagi, tapi seru juga sih membayangkan skenario yang mustahil. Nantikan skenario-skenario lain. Bayangkan sebuah dunia di mana lanskap Mars yang merah dan tandus diubah menjadi taman yang rimbun dan hijau. Dunia di mana air mengalir dengan bebas, mengukir ngarai dan menciptakan danau dan lautan. Bisakah kita mencapai dunia seperti itu dengan menuangkan air bumi ke permukaan Mars? Jangan buru-buru mengatakan tidak. Mari kita jelajahi kemungkinan ini. Baiklah, katakanlah kita bisa secara ajaib mengangkut semua air di bumi ke Mars. Permainan pong air berukuran super besar ini akan menjadi hal yang gila, baik dari segi teknik maupun logistik. Jadi, bagaimana kita bisa melakukannya? Pertama-tama, kita berbicara tentang jutaan dan jutaan galon air yang bukanlah hal yang kecil. Kita akan membutuhkan tangki yang sangat besar untuk memindahkan semua air ini dari bumi. Kita juga harus memikirkan bagaimana cara meluncurkannya keluar angkasa. Ini akan membutuhkan teknologi roket yang canggih dan juga bahan bakar yang banyak. Kita mungkin bisa membuat seluruh armada pesawat ruang angkasa yang dirancang khusus untuk tugas ini. Bayangkan saja, armada tanker air raksasa penuh dengan bertonton air yang dipanen dengan hati-hati, melesat dari permukaan bumi dan melintasi ruang angkasa dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Bukankah itu pemandangan yang keren? Sekarang cara lain, mungkin cara yang lebih baik adalah dengan meluncurkan sejumlah besar misi yang lebih kecil dari waktu ke waktu, masing-masing membawa jumlah air yang lebih kecil sampai cukup banyak air yang diangkut ke Mars. Jadi katakanlah kita berhasil melakukan semua itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah sampai di Mars, kita harus mendistribusikan air ini ke seluruh penjuru planet. Kita bisa menggunakan jaring pipa bawah tanah atau drone khusus untuk mengangkut air ke berbagai lokasi. Ini hanyalah beberapa hal dasar, dan seperti yang kamu lihat, kita sudah membutuhkan banyak perencanaan dan sumber daya. Selain itu, operasi gila seperti ini akan membutuhkan upaya besar yang terkoordinasi dari para ilmuwan, insinyur, dan badan antariksa di seluruh dunia. Dan jangan lupakan biayanya. Tak heran jika para ilmuwan tidak menganggapnya sebagai rencana yang layak. Namun, skala operasi ini bukan satu-satunya masalah. Secara hipotetis, katakanlah kita sudah mengetahui semua itu dan menuangkan air bumi ke Mars. Sekarang apa? Percaya atau tidak, hal itu hampir tidak ada gunanya sama sekali. Tantangan utama kita adalah atmosfer dan iklim Mars saat ini. Mars adalah gurun yang kering dengan atmosfer yang tebalnya hanya sekitar 1% dari atmosfer bumi. Artinya, air yang diseramkan ke permukaan akan menguap dengan cepat. Akan sangat sulit untuk menciptakan lingkungan yang stabil ketika seluruh danau bisa menghilang dalam hitungan detik. Dan jika air tidak menguap, maka sebaliknya air akan berubah menjadi es. Suhu permukaan Mars jauh di bawah titik beku. Atmosfer yang tipis hanya memperburuk keadaan. Tantangan lainnya adalah Mars memiliki medan magnet yang sangat lemah, yang berarti Mars hanya memiliki sedikit perlindungan dari angin matahari. Angin matahari adalah aliran partikel bermuatan yang terus mengalir dari matahari. Angin ini sangat berbahaya. Angin ini bisa melenyapkan air yang ada di permukaan Mars. Selain itu, radiasi matahari di Mars jauh lebih kuat daripada di bumi. Hal ini akan membuat lebih sulit lagi untuk mempertahankan air cair di sana. Dan terakhir, jangan lupa bahwa kita juga perlu memurnikan air ini untuk menghilangkan semua bakteri sebelum meminumnya. Tapi jangan menyerah, jika kita tetap sangat optimis, kita masih bisa mencoba memecahkan masalah ini. Pada dasarnya, kita perlu menemukan cara untuk mempertahankan air cair di satu tempat untuk waktu yang lama dan memastikan bahwa air tidak membeku atau menguap. Jadi, bagaimana kita melakukannya? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nomor 1, isolasi. Kita bisa membungkus semua wadah air dengan bahan isolasi, seperti busa misalnya, atau beberapa bahan reflektif yang dapat membantu menjaga air agar tidak membeku. Nomor 2, pemanas. Kita bisa menggunakan berbagai pemanas dan perangkat untuk menjaga suhu di atas titik beku, bahkan selimut termal. Meskipun hal ini akan membutuhkan banyak energi dan akan menjadi tugas yang sulit. Nomor 3, waduk bawah tanah. Kita bisa menggali lubang besar dan menutupinya dengan bahan transparan agar sinar matahari bisa masuk. Hal ini akan membantu menjaga air tetap hangat dan terisolasi. Nomor 4,
salinitas. Menambahkan sedikit garam atau mineral terlarut lainnya ke dalam air dapat menurunkan titik beku air. Meskipun kita akan membutuhkan lebih banyak garam untuk hal-hal seperti danau, dan metode ini bukan yang paling efisien. Dan terakhir, nomor 5, membangun rumah kaca. Kita bisa membangun rumah kaca atau bangunan lain yang bisa memerangkap panas dan menciptakan lingkungan yang lebih mirip bumi. Pilihan ini mungkin yang terbaik. Lagi pula, rumah kaca juga bisa membantu kita untuk menumbuhkan berbagai tanaman dan organisme lain. Yeay, hidup. Baiklah, bagus. Katakanlah kita telah menemukan cara untuk menyimpan air di Mars dan menyimpannya di sana dalam bentuk cair dan suam-suam kuku. Lalu apa sekarang? Apa dampaknya pada Mars? Sebenarnya, ini akan sangat bagus. Jika kita menuangkan semua air ini ke Mars, kita bisa mengubah iklim gurun merah yang dingin dan tandus ini secara drastis. Pertama-tama, kita dapat menciptakan apa yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi ketika gas-gas di atmosfer planet memerangkap panas, sehingga suhu planet meningkat. Dan ya, ini sangat buruk bagi bumi, tapi bagi Mars yang suhunya melonjak antara 21 derajat dan minus 129 derajat, hal ini akan sangat mengagumkan. Hal ini dapat menyebabkan atmosfer menebal dan menyebabkan mencairnya lapisan es di kutub. Bukankah itu akan sangat mengagumkan? Mars akan mulai berangsur-angsur berubah dari gurun yang sepi menjadi bumi 2.0. Hal ini juga berarti bahwa atmosfer planet ini akan berubah. Misalnya pola cuaca. Awan bisa terbentuk di Mars, hujan akan mulai turun. Dan hujan, seperti yang kita tahu, memindahkan air dari satu wilayah ke wilayah lain. Artinya, hujan bisa menyiram tanaman jika muncul di Mars. Namun semua itu hanyalah spekulasi belaka. Kita tidak bisa sepenuhnya yakin apa dampak penyiraman air ke permukaan Mars terhadap iklim planet ini. Mungkin untuk menciptakan efek rumah kaca ini, kita membutuhkan lebih banyak air daripada yang bisa kita angkut. Tapi terlepas dari semua tantangan, kita berhasil dengan misi kita dan membuat Mars jauh lebih hangat dan lembab. Mungkin kehidupan akhirnya lahir di sana? Sayangnya, hal itu masih sangat tidak mungkin. Ya, air memang sangat penting untuk menciptakan kehidupan, tapi bukan itu saja yang kita butuhkan. Komposisi tanah Mars tidak terlalu kondusif untuk mendukung kehidupan. Tanahnya sebagian besar terdiri dari mineral yang disebut regolith, yang sebagian besar terdiri dari debu, pasir, dan bahan lain yang tidak terlalu baik untuk tanaman. Secara teoritis, kita bisa melakukan terraformasi pada Mars. Terraformasi adalah perubahan planet secara bertahap dan perlahan-lahan sehingga cocok untuk kehidupan kita. Tapi ini akan menjadi proses yang sangat rumit, lama, dan mahal. Dan ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi pada bumi kita setelah semua itu? Kita mengambil cukup banyak air, bukan? Dari sudut pandang bumi, mengangkut air ke Mars akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar, termasuk energi dan material yang berbeda. Dan jumlah air yang harus kita habiskan akan sangat mengejutkan. Hilangnya air dalam jumlah besar dari cadangan air di bumi bisa berdampak signifikan pada planet kita, terutama di daerah-daerah di mana air sudah langka. Jadi pada dasarnya, ini adalah ide yang sangat buruk, bagaimanapun caramu melihatnya. Ya, ini mungkin terdengar menarik, tetapi ini sama sekali bukan rencana yang layak. Ini akan membutuhkan terlalu banyak sumber daya, terlalu banyak uang, dan bahkan tidak akan sepadan. Itulah mengapa para ilmuwan dan badan antariksa tidak mempertimbangkan ide ini secara serius. Selain itu, ada banyak tujuan lain yang lebih realistis dan dapat dicapai dalam bidang eksplorasi Mars. Sebagai contoh, kita bisa terus mempelajari geologi, atmosfer, dan potensi kehidupan di Mars, baik di masa lalu maupun masa kini. Studi-studi ini akan membantu kita menemukan sumber daya yang dapat mendukung eksplorasi manusia di masa depan. Secara keseluruhan, kita perlu menjawab lebih banyak pertanyaan tentang Mars sebelum kita mulai mempertimbangkan untuk mengkolonisasinya. Jadi, mari kita pantau terus berita dan informasi terbaru tentang Mars. Jupiter dulunya berbentuk datar dan tampak seperti permen M&M, dan Jupiter bukanlah satu-satunya planet datar di tata surya. Ternyata ada banyak hal yang bisa terjadi selama pembentukan planet, seperti terkunci pada matahari atau terhempas di antariksa. Yuk kita simak penjelasannya.
Bumi tidak datar, tapi Jupiter mungkin dulunya datar. Alih-alih berbentuk bola besar, planet gas raksasa di sistem kita mungkin awalnya lebih mirip paneku. Jupiter salah satu planet tertua di antara planet-planet tetangga kita, usianya 4,6 miliar tahun, sama seperti matahari. Di masa-masa awalnya, Jupiter kemungkinan terbentuk melalui proses yang disebut disinstability atau ketidakstabilan piringan. Semua berawal dari bintang. Ketika sebuah bintang terbentuk, awalnya tidak berupa bulatan, melainkan seperti piringan besar. Pada tahap ini, angin sangat panas yang terdiri dari partikel-partikel bermuatan berhembus. Debu di dalam piringan itu mengandung materi seperti karbon dan besi, beberapa di antaranya bertabrakan dan saling menempel, membentuk objek yang lebih besar. Debu berubah menjadi kerikil, kerikil berubah menjadi batu, dan batu-batu itu bertabrakan satu sama lain menjadi semakin besar. Gas di dalam piringan membantu semua kepingan padat itu menyatu. Sebagian pecah, tapi sebagian lagi tetap menempel dan itulah yang menjadi bagian dasar planet. Ini disebut planetesimal. Bahkan planet gas raksasa seperti Jupiter pun awalnya berupa bintik-bintik debu yang lebih kecil dari rambut manusia. Pada akhirnya debu ini membentuk piringan gas yang besar dan berbentuk cincin. Piringan gas ini mulai berputar mengelilingi matahari dan bertambah besar dengan mengumpulkan gas dan batuan seperti bola salju. Raksasa gas itu istimewa, mereka lahir dari bagian yang dingin dari piringan. Di area yang dingin, molekul-molekul bergerak lebih lambat sehingga lebih mudah ditangkap. Di tempat-tempat ini, air bisa membeku dan potongan-potongan es kecil saling menempel dan bercampur dengan debu. Bola salju kotor ini berkumpul dan kemudian membentuk inti planet-planet besar seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di area yang lebih hangat dan lebih dekat dengan bintang, planet-planet batuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars mulai terbentuk. Setelah planet-planet es raksasa lahir, tidak banyak gas yang tersisa untuk planet-planet yang lebih kecil. Mungkin butuh waktu puluhan juta tahun bagi planet-planet batuan untuk terbentuk setelah bintang lahir. Pada saat yang sama, matahari juga tumbuh, menyerap gas di dekatnya dan mendorong materi-materi lebih jauh lagi. Setelah miliaran tahun, piringan ini berubah total menjadi bintang bulat dengan sekumpulan planet, planet katai, asteroid, bulan, meteoroid, dan komet di sekelilingnya. Baru-baru ini simulasi menunjukkan kalau protoplanet, sebutan untuk bola berdebu di masa awal pembentukannya, tidak tampak seperti planet yang kita kenal. Untuk planet gas raksasa seperti Jupiter, bentuknya lebih mirip bola yang ditekan atau permen M&M. Tapi bukan yang isi kacang ya. Ketika matahari masih muda, piringan gas dan debu yang mengelilinginya menjadi dingin dan tidak stabil. Piringan gas dan debu ini mulai pecah menjadi bongkahan-bongkahan besar dan bongkahan-bongkahan ini kemudian runtuh akibat gravitasi yang sangat besar dan membentuk Jupiter. Lama-kelamaan Jupiter menjadi planet gas raksasa berbentuk bulat. Ada banyak keanehan yang bisa terjadi selama proses pembentukan planet. Pernah bertanya-tanya nggak kenapa Venus atau Uranus berputar ke arah yang berlawanan dengan planet-planet lain? Biasanya ketika sesuatu terbentuk dari piringan gas yang berputar, dia cenderung berputar ke arah yang sama. Misalnya jika kamu memutar beberapa bola pada seutas tali, bola-bola itu akan berputar dengan arah yang sama. Jadi secara teoritis, semua planet seharusnya berputar ke arah yang sama. Tapi ada banyak sekali objek yang bergerak cepat seperti komet dan asteroid di tata surya kita. Ketika menabrak planet, terutama pada masa-masa awal pembentukannya, tabrakan ini bisa membuat planet berputar ke arah yang berlawanan. Venus dan Uranus mungkin selamat dari tabrakan besar. Untungnya keduanya tidak terlempar ke antariksa. Gravitasi matahari dan planet-planet di dekatnya menarik mereka kembali ke tempatnya. Ada juga yang disebut planet yang terkunci pasang surut. Ini adalah benda-benda langit yang berputar sedemikian rupa sehingga satu sisi selalu menghadap ke bintangnya, sementara sisi lainnya tetap berada di dalam kegelapan abadi. Jadi satu sisi selalu sangat panas, sedangkan sisi lainnya sangat dingin. Jika kita berada di planet seperti itu, kita hanya bisa hidup di garis tipis antaranya. Planet-planet ini terbentuk ketika berada sangat dekat dengan bintang induknya, gaya gravitasinya sangat kuat dan seiring waktu, gaya ini memperlambat rotasi planet hingga sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengitari bintang.
Bayangkan kamu sedang berputar di kursimu, seseorang menghampiri dan saat memegang kursimu dengan tangannya, dia mulai berputar bersamamu. Dengan cara ini, kalian akan selalu saling berhadapan. Planet-planet yang terkunci secara pasang surut juga seperti itu. Bulan kita terkunci secara pasang surut terhadap bumi, sehingga kita hanya bisa melihat satu sisinya saja. Kita telah menemukan lebih dari 5.000 planet di luar tata surya kita yang disebut eksoplanet. Sebagian di antaranya memiliki orbit yang sangat aneh, misalnya planet-planet dengan orbit yang sangat panjang butuh ribuan tahun untuk sekali mengelilingi bintang. Atau orbit yang sangat miring dan mirip komet, atau juga si Jupiter panas, yaitu planet-planet yang berada sangat dekat dengan bintang induknya, bahkan lebih dekat daripada jarak Merkurius ke matahari. Tapi planet-planet ini tidak mungkin terbentuk di tempat yang sekarang. Ketika tata surya berevolusi, planet-planet tersebut berubah posisi karena suatu alasan. Penataan ulang ini disebut migrasi planet. Ada 3 cara utama migrasi ini terjadi. Pertama, karena gas dan debu yang berputar mengelilingi planet. Ketika sebuah planet menabrak materi-materi ini, dia akan membentuk pola spiral di dalam gas. Pola-pola ini bisa mendorong planet lebih dekat atau lebih jauh ke pusatnya, tergantung pada percampuran gasnya. Ini disebut migrasi yang digerakkan oleh gas. Inilah yang dialami Jupiter ketika bergerak mendekati matahari miliaran tahun lalu. Hal ini juga menjelaskan keberadaan Jupiter panas. Kedua, planet-planet besar bisa mendorong planet-planet yang lebih kecil sehingga mengubah lintasannya. Ketiga, gravitasi bintang bisa menarik planet sehingga orbitnya jadi lebih melingkar. Pernah dengar tentang planet pengembara? Bayangkan sebuah planet yang melayang di luar angkasa tanpa bintang untuk menjadi tambatan. Mereka seperti pengembara di galaksi kita yang ditakdirkan untuk berpindah-pindah selamanya. Jumlahnya sangat banyak, mungkin ada lebih banyak planet yang melayang bebas daripada planet yang terikat pada bintang. Di galaksi Bima Sakti saja ada triliunan planet pengembara yang berkeliaran. Ukurannya seringkali sebesar planet terbesar kita, Jupiter, tapi sebagian besar mungkin seukuran bumi. Beberapa bahkan memiliki atmosfer tebal yang membuatnya tetap hangat meskipun berada jauh dari bintang manapun. Beberapa di antaranya mungkin memiliki aurora yang luar biasa, sementara yang lainnya mungkin memiliki bulan dengan air dalam bentuk cair yang berpotensi menunjang kehidupan. Bahkan ada kemungkinan planet-planet tersebut memiliki kehidupan ekstraterestrial. Planet-planet ini bisa bertabrakan dengan bintang lain atau bahkan dengan sebuah sistem keplanetan dalam perjalanannya melintasi antariksa. Kadang planet-planet itu terperangkap dalam gravitasi bintang untuk sementara waktu sebelum akhirnya dilontarkan kembali ke antariksa. Tapi gimana planet-planet itu lahir ya? Kadang dalam proses pembentukan planet yang penuh kekacauan ini, tidak semua planet bisa berada dekat dengan bintang induknya. Sebagian terlontar dari tata suryanya akibat interaksi gravitasi yang kuat dengan planet lain atau bintang yang melintas. Planet-planet yang terlontar ini kemudian menjadi planet pengembara. Pada tahun 2012, para astronom menemukan sebuah sistem tata surya dari awal alam semesta. Sistem ini terdiri dari sebuah bintang dan 2 planet. Kita menyebutnya sistem fosil. Bintang itu sangat tua, sekitar 13 miliar tahun, hampir setua alam semesta kita. Sebagian besar hanya tersusun dari hidrogen dan helium. Ini tidak biasa sih, karena planet biasanya terbentuk dari awan gas yang mengandung materi yang lebih berat. Saat itulah kita tahu kalau cara pembentukan planet di masa lalu berbeda dengan cara pembentukan planet sekarang. Kita tahu kalau bintang yang mengandung lebih banyak logam lebih mungkin memiliki planet. Dalam istilah astronomi, logam berarti unsur kimia apapun selain hidrogen dan helium. Di alam semesta awal tidak terdapat banyak logam. Sebagian besar logam terbentuk di dalam bintang dan kemudian disebarkan ke antariksa ketika bintang-bintang itu meledak. Jadi kapan planet pertama terbentuk? Sistem yang baru ditemukan ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 2 planet raksasa ini mengitari sebuah bintang yang memiliki kandungan logam sangat rendah dan sudah sangat tua. Seharusnya hal seperti ini sangat jarang, bahkan mustahil. Tapi ternyata ada. Artinya mungkin ada lebih banyak planet di sistem yang miskin logam daripada yang kita duga. Mempelajari planet-planet tersebut akan membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah pembentukan planet. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.